Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Hersbun Arif bisa kembali menjumpai Anda semua. Benar, seperti yang kita duga, keputusan dari KPU untuk melarang atau merahasiakan sejumlah dokumen yang didaftarkan oleh calon presiden dan calon wakil presiden, dan khususnya ini berkaitan dengan ijazah seorang calon presiden dan wakil presiden tidak boleh dibuka kepada publik itu menimbulkan gelombang kemarahan di kalangan netizen. Dan ini kalau saya amati, ini bukan hanya netizen alay, ini banyak tokoh-tokoh serius yang menyerukan ini agar anggota KPU sekarang itu kalau tidak mengundurkan diri, ya dicopot atau dipecat begitu. Tapi ini kalau di netizen yang paling rame itu adalah apakah KPU itu sebaiknya tidak dinepalkan saja. Ini mengacu pada peristiwa kerusuhan di Nepal di mana para pejabat publik itu dikeroyok rame-rame oleh Gen Z di Nepal. Tapi kasusnya kalau di Nepal itu kan berkaitan dengan banyakkan flexing dan korupsi dari kalangan pejabat tinggi di sana. Ini flexing ini adalah keluarga besarnya, sementara korupsi para pejabatnya dan sangat ekstrim kalau di sana ya, sampai rumahnya dibakar, ada yang ditelanjangi dan diseret, dicemplungkan ke sungai dan sebagainya. Dan di Indonesia harusnya jangan sampai terjadi semacam itu. Nah, kenapa? Karena ini memang tidak bisa tidak kendati Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin menyatakan bahwa mereka ini tidak melindungi seseorang yang dalam hal ini yang diduga adalah Jokowi dan keluarganya, tapi orang tidak mudah diyakinkan begitu saja. Apalagi kalau kemudian lihat rekam jejaknya, KPU sekarang ini kan adalah hasil dari seleksi pansel yang dibentuk pada masa pemerintahnya Jokowi. Ya, jadi mau nggak mau mereka ini adalah orang-orang pilihannya Jokowi. Dan itu kan bisa terlihat setidaknya dari panitia seleksinya yang pada waktu itu dipimpin oleh Yuri Ardiantoro yang sekarang menjadi Wakil Menteri Sekretaris Negara. Dan dia ini selain pernah menjadi anggota KPU, dia juga pada Pilpres yang lalu, pada Pilpres 2019 dia adalah menjadi salah satu tim pemenangan dari Jokowi Ma'ruf. Jadi dia adalah orangnya Jokowi begitu ya. Dan tentu saja preferensinya yang dipilih pada waktu itu siapa yang menjadi ketua KPU dan juga kemudian menjadi anggota KPU, rata-rata ini kebanyakan tentu saja preferensi dari Presiden Jokowi pada waktu itu dan juga partai-partai politik. Dan kita tahu operatornya untuk urusan ke KPU ini kalau di eranya Presiden Jokowi adalah Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Jadi mereka ini semua tentu punya hubungan yang cukup dekat dengan Pratikno. Kita tidak tahu apakah itu masih berlanjut atau tidak, tetapi seperti dikatakan oleh Afifuddin, mereka tidak berniat untuk melindungi salah satu mantan presiden atau calon presiden. Karena soal ini, soal larangan untuk dipublikasikannya data-data pribadi dari calon presiden dan calon wakil presiden ini, yang paling banyak disoroti adalah soal ijazah yang sekarang itu dipersoalkan oleh publik terhadap baik Jokowi maupun putranya Gibran Rakabuming Raka. Kalau soal yang menepalkan itu ya, menepalkan KPU itu, Anda bisa temukan itu di X ramai sekali konten-konten semacam itu, dan juga banyak sekali yang kemudian para netizen juga yang mendukung soal itu. Tapi yang cukup menarik ini ada dua yang saya lihat di media maupun di X, itu ada dua tokoh setidaknya yang cukup serius ya. Yang pertama itu adalah seorang penulis yang sangat produktif dan juga sebagai aktivis koalisi aksi menyelamatkan Indonesia, Radar Tribaskoro, itu yang membuat sebuah tulisan yang cukup panjang, yang cukup argumentatif, dan dia menyerukan agar anggota KPU itu dipecat saja, ya. Sementara Putu Setia ini seorang wartawan senior dari Tempo yang sekarang menjadi pendeta Hindu. Dia lewat akun Twitternya dia menyerukan sebaiknya ini mereka mengundurkan diri saja gitu ya. Jadi nggak dipecat, mengundurkan diri, bahwa nanti kemudian mereka akan mendukung Gibran Rakabuming sebagai calon presiden pada Pilpres 2029, yang monggo saja. Ini menarik ini usulan-usulan ini ya. Baik mereka yang mengusulkan agar dinepalkan, saya kira ini terlalu ekstrim. Sementara kemudian kalau yang mengusulkan pecat itu, saya kira argumentasinya juga cukup kuat. Sementara gaya yang disampaikan oleh Empu Jaya Prema ini adalah gaya satire, gitu ya, menyatakan sebaiknya mengundurkan diri saja. Ini dua-duanya berkaitan dengan tentu saja memang ketidakpercayaan publik terhadap KPU. KPU yang sekarang seperti saya sampaikan tadi itu adalah hasil dari
seleksi panitia seleksi pada era Joko Widodo, dan sama dengan lembaga-lembaga lainnya mulai seperti KPK, kemudian juga bahkan hakim Mahkamah Konstitusi, Hakim Agung dan sebagainya. Ya, kalau di ada eranya Jokowi itu mereka-mereka yang dipilih pasti mereka punya merupakan orang-orang yang bagian dari lingkar dekat Jokowi, atau setidaknya mereka punya akses ke istana dan ini digunakan untuk kepentingan politik. Afifuddin sebenarnya bukan ketua KPU yang sejak awal dipilih. Ini KPU ini kan hasil pansel tahun 2021, waktu itu memilih untuk anggota KPU pada periode atau komisioner KPU pada periode 2022-2027. Dan pada waktu itu yang terpilih menjadi ketua umumnya adalah Hasyim Asyari. Anda tahu Hasyim Asyari, atau Anda masih ingat Hasyim Asyari adalah salah satu ketua KPU yang sangat kontroversial di luar soal-soal yang berkaitan dengan masalah permainan politik. Dia juga yang jadi aib besar ini adalah dia terjerat beberapa kali skandal tindak asusila. Dan terakhir ketika dia kemudian terlibat skandal asusila dengan seorang petugas di luar negeri di Belanda, akhirnya dia oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu kan diputuskan dipecat oleh DKPP itu pada bulan Juli tahun 2024. Sebelumnya dia juga sempat dilaporkan ke polisi bahkan oleh seorang ketua umum partai yang tidak lolos verifikasi. Ya, ini wanita emas ya, yang pada waktu itu kemudian tapi kasusnya tidak berlanjut. Nah, setelah ini diputuskan oleh DKPP, dia dipecat, maka kemudian ditunjuk PLT-nya adalah Muhammad Afifuddin. Tapi kemudian Afifuddin ini setelah Hasyim Asyari diganti secara definitif oleh komisioner yang baru, kemudian dia menjadi ketua KPU definitif. Jadilah dia sekarang ini ketua KPU. Tapi kalau kita lihat rekam jejaknya, mereka ini sebenarnya dari satu ormas yang sama ya, baik Hasyim Asyari maupun Muhammad Afifuddin. Kalau Hasyim Asyari ini dia juga Nahdliyin, dia aktif di pengurus Ansor, bahkan pernah jadi pimpinan Ansor di daerah di Jawa Tengah. Sementara kalau Muhammad Afifuddin ini lulusan dari UIN Jakarta, Syarif Hidayatullah sekarang. Kalau dulu IAIN ya namanya, IAIN Syarif Hidayatullah itu, dia ini aktifnya selain di organisasi Intra, dia aktif di organisasi kemahasiswaan yang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama, yakni PMII, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Jadi dia pernah menjadi pengurus besarnya. Jadi ini ketua KPU itu berganti dari anggota Nahdliyin ke anggota Nahdliyin lainnya. Jadi belum terlalu lama. Nah, kalau kemudian sekarang ini ada yang menyerukan untuk dipecat atau mengundurkan diri, bagaimana prosedurnya? Nah, sebelum sampai itu saya kira sekarang ini kan Komisi 2 sudah menyampaikan teguran dan memutuskan akan memanggil KPU ini untuk mempertanyakan keputusan mereka yang kemudian melarang 16 dokumen dari calon presiden dan calon wakil presiden yang ada di KPU untuk dipublikasikan. Dan salah satunya yang bikin geger itu adalah soal ijazah. Ini kan tentu saja adalah domain dari DPR untuk mempertanyakan soal ini kepada KPU, karena KPU adalah mitra kerja dari Komisi 2. Dan mungkin sebelum kalau sampai kemudian tidak terlampau ekstrem, ini mereka bukan mengundurkan diri atau dipecat, tapi mencabut dulu lah, lebih dulu mencabut surat edaran itu, karena ini sangat mungkin dicabut, dan karena itu menjadi kewenangan dari KPU sendiri. Toh aturan ini adalah aturan yang ditandatangani oleh Ketua KPU Muhammad Afifuddin dan Kepala Biro Hukumnya dari KPU. Jadi ya kalau dicabut itu bisa dilakukan. Tapi dengan catatan semacam ini, dengan kecurigaan publik yang begitu luas seperti sekarang bahwa mereka ini adalah bagian dari masih jadi alat dari Jokowi dan keluarganya, atau kalau sekarang para netizen menyebutnya netizen, saya kira mungkin jalan yang terbaik itu adalah pilihannya dua ya, bukan dinepalkan lah. Kalau dinepalkan itu kan dampaknya itu kepada pemerintahnya Prabowo ya, kalau bukan sekedar KPU, tapi ini bisa menimbulkan instabilitas yang baru. Dan kalau dinepalkan kan ini berarti akan ada muncul kerusuhan baru. Tapi saya kira yang menarik itu ada dua langkah yang lebih menurut saya yang lebih ringan, itu yang seperti disampaikan oleh atau diusulkan oleh Empu Jayaprema. Ini seorang pendeta Hindu yang saya sebut tadi adalah mantan wartawan senior dari majalah Tempo.
Lewat akun media sosialnya, lewat akun X-nya, dia mencuit seperti ini. Saran saya KPU segera minta maaf lalu mencabut keputusan yang sudah dibuatnya. Jangan bikin gaduh baru. Kasihan Presiden Prabowo yang terus berusaha membuat negeri ini damai. Lebih baik seluruh anggota KPU mundur saja. Lalu kalau mau bantu Gibran yang ijazahnya kini digugat, monggo. Ini walaupun halus kan terlihat, jadi dia menyarankan bukan pertama mencabut itu keputusannya, menyebut aturan baru itu, dan itu nggak cukup, mereka harus mengundurkan diri karena dan yang kenapa harus mengundurkan diri ya karena curiga mereka ini bagian dari timnya Ternak Mulyono begitu, bagian dari timnya Jokowi. Jadi dia menyarankan ya kalau sudah mengundurkan diri kan harus dibentuk tim pansel baru lagi begitu ya. Ada juga kan misalnya seperti ini yang kemudian itu ada responnya lelaki dari Batu Karu ya. KPU digeruduk mau dinepalkan. Jangan ngeril sekali. Lebih baik KPK turun tangan periksa semua anggota KPU. Besar kemungkinan mereka disuap. Masa keputusan tidak boleh buka data capres cawapres muncul saat ijazah Gibran digugat di pengadilan. Kalau yang ini dia lebih pada soal apa ya? Soal kecurigaan bahwa itu disuap dan tapi sama dia kaitannya dikait-kaitkan dihubung-hubungkan dengan Gibran Rakabuming. Memang susah untuk tidak menyimpulkan semacam itu. Dan dua-duanya sebenarnya mengkhawatirkan itu ya. Jangan bikin gaduh, jangan bikin sampai seperti di Nepal dan kemudian kalau Empu Jayaprema tadi menyatakan itu kan kasihan Pak Prabowo. Ya, tapi dua-duanya mencurigai bahwa ya ini adalah bagian dari Ternak Mulyono begitu ya, akan membantu Gibran. Nah, bagaimana dengan Radar Tribaskoro? Ini tulisannya cukup panjang, Anda bisa membacanya di banyak ini di media-media online yang dia mengusulkan agar komisioner KPU yang ada sekarang dipecat saja. Ya, saya kira ini semuanya itu bisa dilakukan ya karena kalau saya lihat masa kerjanya, ini kan masa kerja mereka ini tahun 2022 sampai tahun 2027. Sementara nantinya ini untuk pelaksanaan pemilu berikutnya itu masih pada tahun 2029. Apalagi kalau kemudian ada keputusan dari Mahkamah Konstitusi yang menyatakan untuk tidak lagi menjadikan pemilu itu bersamaan kan ada penundaan untuk pilkada. Jadi masih punya waktu yang cukup lah untuk bekerja ini. Jadi belum tahapan-tahapan pemilu sekarang belum mendesak. Jadi kalau sekarang ini katakanlah anggota KPU itu rame-rame mengundurkan diri atau kalau tidak mengundurkan diri ya dipecat karena ketimbang mereka ini kemudian mengundang kegaduhan baru dan menimbulkan ekses yang tidak diinginkan seperti tadi disuruhkan oleh para netizen untuk dinepalkan. Yang paling mungkin ya didesak untuk mundur dan atau kalau tidak mau mundur mereka dipecat dan itu kita masih punya waktu untuk melakukan bentuk pansel yang baru lagi dan memilih orang-orang yang tentu saja tidak terafiliasi dengan Joko Widodo lagi. Jadi tidak timbul kegaduhan seperti sekarang ini. Jadi banyak sekali keuntungannya kalau sekarang KPU itu mengundurkan diri atau dipecat karena satu tadi secara waktu, secara tahapan pemilu masih memungkinkan, masih cukup panjang. Jadi nanti komisioner yang baru itu tidak terburu-buru untuk menyiapkan tahapan-tahapan pemilu. Yang kedua, ini keuntungannya tentu saja akan menimbulkan semacam persepsi yang positif tentang KPU karena mereka bukan bagian lagi dari Ternak Mulyono. Dan yang ketiga, saya kira mungkin untuk pansel yang baru ini penting untuk dibuat transparansi, banyak dilibatkan publik, keterbukaan kepada publik, siapa yang nanti yang dipilih oleh pansel dan untuk nanti dipilih di DPR itu betul-betul bisa dikuliti oleh publik ya, nggak seperti sekarang ini kan mereka hasil ini tawar menawar antara kekuatan istana dan kekuatan di politik di DPR. Kita tahu semua lah. Coba cek satu persatu sekarang anggota komisioner KPU itu. Si ini orangnya siapa gitu dan ini dari didukung oleh partai apa itu pasti ada semua. Nanti ketahuan si ini dari ormas apa, si ini dari ormas apa. Ormasnya itu aja dan semua itu pasti ada kaitannya kalau tidak dengan istana ya dengan partai politik dan partai politiknya siapa ya partai politik besar yang ada di parlemen. Nah, kalau sekarang kemudian dibentuk lagi pansel baru dengan yang semangat yang baru sekarang dan kemudian kalau ada itikat baik dari Presiden Prabowo, dari pemerintahan Prabowo untuk membuat pemilu yang lebih bersih, itu masyarakat bisa dilibatkan untuk menguliti rekam jejaknya. Jadi alih-alih disembunyikan sekarang semua persyaratan, semua data dari calon anggota KPU itu dibuka mulai dari ijazahnya, kemudian harta kekayaannya, dan kemudian apakah dia juga terlibat dalam G30 SPKI atau tidak, apakah dia kemudian orientasi politiknya juga harus dibuka. Jadi ini betul-betul sangat menguntungkan kalau kemudian apakah mereka ini KPU yang sekarang mengundurkan diri rame-rame dan
atau dipecat, itu kemudian dibentuk pansel yang baru. Jadi ini akan lebih menguntungkan untuk pemerintahnya Prabowo. Dengan begitu nantinya ya pemerintahan ini bisa mendapat kepercayaan lebih, dukungan yang sangat luas ya, tingkat kepercayaan yang tinggi dan dukungan yang sangat luas dari publik karena mereka menyiapkan pemilu yang akan datang itu pemilu yang lebih kredibel, bukan lagi KPU yang ini isinya para komisionernya itu adalah orang-orang titipan dari istana maupun dari partai-partai politik. Kalau sudah seperti itu ya kita nggak bisa berharap pemilu kita akan berlaku jurdil gitu. Karena kan kalau ini kan ada adagium gitu bahwa pemilu itu bukan siapa yang datang ke memilih Anda ke TPS, tapi siapa yang menghitung suaranya. Anda ingat ya geger-geger Sirekap dan sebagainya pada waktu itu ya adanya kecurigaan bahwa pemilu itu semua tidak dilaksanakan secara jujur dan para komisioner di KPU itu merupakan bagian dari proses kecurangan itu. Ini menurut saya blessing ini. Jadi selalu saya melihatnya dari sisi yang positif bahwa keputusan dari Ketua KPU Muhammad Afifuddin untuk merahasiakan sejumlah dokumen dan salah satunya adalah berkaitan dengan ijazah calon presiden dan calon wakil presiden ini menjadi blessing buat bangsa kita untuk melakukan reformasi lebih awal di KPU. Kalau sebelumnya yang diserukan itu adalah di Polri itu masih agak alot. Sekarang saya kira kalau dilakukan reformasi di KPU dan itu juga nanti terus dilakukan sampai KPUD di daerah provinsi dan kabupaten, kita bisa berharap bahwa akan ada pemilu yang lebih jurdil lagi dengan keterlibatan dari publik yang bisa langsung ikut mengawasi bukan hanya siapa presiden yang akan dipilih, tetapi siapa panitia pemilihan presiden itu ya. Karena mereka ini sebenarnya sangat menentukan jumlah suara yang nantinya dipublikasikan. Kalau hasilnya diotak-atik seperti sebelumnya, ya kita tidak akan pernah dapat pemerintahan yang kredibel. Jadi ini momentum yang baik sekali. Kalau saya disuruh memilih antara 3 opsi, misalnya memilih dinepalkan gitu KPU, ya, yang kedua mereka mengundurkan diri atau dipecat, saya memilih opsi yang kedua dan ketiga. Ya, dengan catatan sebaiknya memang mereka mengundurkan diri dulu, tapi kalau mereka tetap bertahan maju tak gentar dan tidak mau mundur, ya sebaiknya mereka dipecat saja. Saya Hersbun Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.